Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di webinar kali ini. Terima kasih Saudari Resna atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Ibu Santi selaku DPL. Padahal dengan teknologi seperti sekarang ini mereka bisa membuka. Saya ada pertanyaan Pak untuk Bapak Iwan. Apakah generasi pengrajin untuk anyaman bambu halus di Pahon ini masih ada? Perkawis bahan baku teh nah urang teh impor gitu tah, perkawis awina teh atanapi gaduh kebonnya lira atanapi kumaha gitu tah, atanapi kerjasami sareng pihak nu gaduh kebon gitu. Ada nggak Pak semacam kegiatan regenerasi ya, pelatihan dikembangkan ke anak-anak muda terus berkembang sehingga terus Baik, saya akan jawab pertanyaan yang pertama itu mengenai kondisi kerajinan anyaman bambu halus di kampung di Parakan Honje Sukumju Kaler. Kita itu harus tetap berkarya dengan sabar, inovatif. Juga kita harus selalu membuka medsos, Bu, karena di medsos. Izin Rahmat dari Unpad, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Manajemen Produksi Media. Bu, saya pengen bertanya mengenai ini sih, pendapat Ibu tentang kreativitas dan ide juga. Itu masalah pakai kimia. Barusan kan pakai borak sama minyak tanah. Kalau pakai HO itu bikin rapuh atau enggak? Kalau pakai HO nggak apa-apa, masih bisa bagus karena yang di rumah juga ini pakai HO juga. Berikut sertifikat untuk Pak Iwan Dhani. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi karena telah memaparkan materi yang sangat menarik pada pagi hari ini. Dan ini ada yang terakhir, sertifikat untuk Ibu Ani Waria selaku pembicara pada pagi hari ini. Teknologi tidak menjadi patokan nomor satu, tetapi yang dijadikan patokan adalah bagaimana bicara tentang rasa, mengolah rasa dari karya yang dihasilkan. Mungkin itu ya Bu ya. Harus yang pertama mungkin dari segi fokus, ketelitian, dan kesabaran. Sehingga bisa menghasilkan suatu produk yang berkualitas. kumaha upami karya-karyanya dibukukeun berani. Janten berani teh semacam tutorial ada mah nah divideokeun. Terima kasih banyak kepada Bu Santi. Tadi saya cukup mengapresiasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan Dhani dan Bu Ani Wariah. Ini cukup menarik ya. Selanjutnya kita akan beralih ke pembicara yang ketiga, yakni Ibu Fitri Perdana. Nah itu yang kayak gitu-gitu yang harus hati-hati, betul enggak gitu. Jangan sampai nih kita meracik sesuatu gitu ya, ternyata itu justru membahayakan kita. Salam kenal Bu Fitri. Izin bertanya ya Bu, ini kita berbicara mengenai bambu nih Bu. Itu modelnya dari ujung kukusan pakai anyaman sasak renggang sama kepang rapat. Ya tadi sudah disampaikan ya, ternyata gitu ya, regulasi pemerintah itu juga sebenarnya bisa menjadikan ide atau peluang kita dalam mengembangkan kewirausahaan. Ya ini Bu. Ya, terima kasih Bu Santi dan panitia, nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membantu doa. Marilah kita tundukkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dina sarumpun nya ngarumpun ngahiji ngariung bebarengan ambil jangkung kami tungkul pucukna lewat Instagram, lewat Facebook, kemudian karena Halo, perkenalkan nama saya Deanisa Jasmine. Dalam video ini akan membahas mengenai pemanfaatan hutan bambu sebagai tanaman konservasi dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang PPLH. Nah, bambu ini memiliki banyak manfaat, salah satunya manfaat baik untuk lingkungan. Mari kita dengarkan penjelasan lebih lanjut dari perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran. Nah, sebagai tanaman jenis rumpun-rumputan, ini jadi bambu termasuk dalam rumput-rumputan, Neng. Jadi, iya, jadi bambu juga memiliki batang yang kuat dan lentur. Jadi elastis, Neng. Tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas, dia terus bagus. Jadi tanaman ini tahan dari terpaan angin yang kuat, Neng. Angin yang kuat bisa. Jadi karakter tersebut membuat bambu sangat cocok dijadikan tanaman penghijauan. Dengan pelestarian itu harusnya ada sebuah dari pemerintah, dari yayasan, dari masyarakat, dan untuk di seluruh Indonesia bahwa di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup bahwa bambu itu diwajibkan untuk ditanam sesuai dengan kapasitasnya, ranahnya, manfaatnya. Gitu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Alia Sabe Yusuf dari Fakultas Kedokteran. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video mengenai keamanan peralatan makan dari bambu ditinjau dari sisi kesehatan. Peralatan makan berbahan dasar bambu sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Dapat berupa sendok, garpu, ataupun pembentukan dari anyaman menjadi keranjang makanan. Namun, perlu diulas kembali apakah alat makan tersebut aman digunakan dan tidak membahayakan untuk kesehatan. Berikut hasil wawancara saya dengan Dr. Haji Syarhan. Ya, saya kira aman ya, aman. Pure bambu itu aman. Kalau menjawab pertanyaan ini harus berdasarkan sedikit. Dan ada rekomendasi contohnya dari FBI, Food and Drug Administration dari Amerika itu. Melamin kan bahan tekstil juga aman sih. Tapi sejauh ini kalau kita lihat di pengrajin kita itu tidak membuat bahan bambu ini sekomplit penggunaan melamin, jadi hanya pengawetan sedikit, kemudian perekatnya juga tidak terlalu banyak ya. Karena biasanya kan bambu ini bahannya proses pembuatannya seperti anyaman. Sehingga secara umum peralatan makan bahan dasar bambu aman untuk digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasikmalaya merupakan daerah yang memiliki sumber daya bambu yang melimpah. Adapun sosok yang memanfaatkan sumber daya alam ini, yaitu Bapak Tata, pendiri Art Workshop Impresario yang sudah menekuni kerajinan bambu sejak tahun 1992 dan sudah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI sejak tahun 2017. Kami permintaan 12 provinsi, Jawa Barat. Berikut merupakan proses pengolahan bambu menjadi cangkir.
diproduksi melalui media sosial Facebook, Instagram, dan melalui pameran. Berbicara mengenai tanaman bambu tentu sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga kita, karena tanaman bambu mudah untuk dijumpai di lingkungan sekitar sehingga mudah untuk didapatkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Contohnya seperti Pak Upen Suhendar sebagai salah satu pengrajin dari desa Ujung Tiwu. Sama yang nyulam itu beda tempat, jadi di rumah masing-masing. Jadi sebelumnya saya ajarin dulu nyulam. Setelah dia bisa baru dibawa. Desa Ujung Tiwu merupakan salah satu dari 13 desa yang berada di Kecamatan Penjalu, Kabupaten Ciamis. Desa Ujung Tiwu dikenal sebagai sumber daya tanaman bambu dengan jumlah yang melimpah. Maka dari itu masyarakat di sana memanfaatkan bambu tersebut untuk diolah menjadi kerajinan kriya. Beliau membuat berbagai macam kerajinan dari bambu, salah satunya yaitu peci bambu. Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan peci bambu. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik. Di sini saya akan membuat suatu karya dari bahan bambu, yaitu pembuatan speaker sederhana. Tangken pribados wastana asok pada melan ti aalit lah kana awi. Bahan pembuatan speaker bambu yaitu satu buku dengan mata setiap sisinya, satu potong tanpa mata bambu, 2 potongan dengan mata di salah satu sisinya. Berikut proses pembuatan. Yang pertama tahap pemotongan, tahap pembersihan, terakhir tahap pelubangan. Dan inilah suara yang dihasilkan dari speaker bambu. Hasilnya lebih bergema dan lebih halus. Hai, saya Vinadia Raihan, mahasiswa KKN Universitas Pajajaran 2021. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya, tepatnya di Jalan Sayuran. Saya sedang berada di kediaman Bapak Aceng, salah satu pengrajin bambu di Kabupaten Tasikmalaya. Tasikmalaya adalah salah satu daerah penghasil kerajinan bambu. Salah satunya di Kecamatan Padakembang yang memproduksi banyak kerajinan dari bambu. Bapak Aceng adalah satu dari sekian banyak pengrajin bambu di Desa Sayuran, Kabupaten Tasikmalaya. Beliau memproduksi produk eco-friendly yaitu rantang bambu. Produk ini dapat menjadi salah satu alternatif untuk mereka yang ingin mengurangi penggunaan produk berbahan plastik yang tidak ramah lingkungan. Kami iya Pak, anu ngadamelan ki kan seueur nya pesaing gitu. Tah, kumaha cara Bapak mengatasi banyaknya pesaing anu ngadamelan ki? Kualitas jaga. Kualitas mah. Kualitasnya. Kami hargi mah benten tetap. Benten kualitas benten hargi. Bambu merupakan salah satu media tanam vertikultur yang baik. Kelebihan bambu dibandingkan media buatan lainnya adalah bambu merupakan media alam alami yang termasuk ke dalam hasil tanaman, di mana hal tersebut membuat struktur tanah mengalami perpadatan
perawatan yang baik, serta bambu merupakan suatu objek desain yang memiliki keindahan dan nilai tambah, sehingga daya jual bambu dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penjualan apabila dijadikan suatu konsep usaha. Bambu yang digunakan adalah bambu yang berdiameter besar dan masa produksinya sudah habis agar pertumbuhan akar lebih leluasa. Berikut adalah proses pembuatan vertikultur bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan observasi ke kediaman Bapak Madin, salah satu pengrajin bambu di Kampung Naga. Tanaman bambu memiliki banyak peranan penting bagi kehidupan manusia. Pada umumnya, bambu juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti alat-alat rumah tangga, kerajinan tangan, dan bahkan bahan makanan. Tasikmalaya merupakan salah satu kota penghasil bambu terbesar di Jawa Barat. Nah, salah satunya ada di Kampung Naga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zima Rahmat. Kali ini saya sedang berada di tempat produksi kerajinan bambu yang berupa anyaman bilik bambu. Lebih tepatnya ini merupakan sebuah kediaman dari Pak Yanuari. Dan nantinya saya dan beliau akan berbincang-bincang mengenai kerajinan bambu. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Pak Yanuar. Beliau adalah seorang pengrajin bambu sekaligus ownernya.